gimana ya, kalau menurut aku kamu olahraga harus sesuatu yang ada hasilnya. Jadi ngapain olahraga yang cuma capek-capek doang tapi nggak ada hasil. Kalau Pilates kamu udah pasti ada hasilnya. Halo pemirsa MNC, dengan Inge Anugrah di sini. Hari ini aku mau ngajak kamu melihat keseharian aku untuk olahraga namanya Pilates. Pilates tuh kayak apa sih? Alat-alatnya seperti apa sih? Buat yang belum tahu, yuk ikutin aku. So ini di dalam lagi rame-rame gini, jadi ini di KPI. Mereka lagi mau ambil kayak akademi workshop untuk nantinya bisa menjadi coach Pilates. Jadi ini di KPI, adanya di Syahid Sudirman. Udah mau selesai sih, tapi sebentar lagi. Jadi alat yang aku lagi dudukin saat ini namanya Cadillac, dan ini lagi di setup. Jadi ini tuh aku suka banget, kenapa? Karena aku bisa sampai ke stretch belakangnya tuh bener-bener ke stretch banget. Karena kita ada gerakan-gerakan yang kayak muter gitu, kayak huruf C terbalik, kayak akrobat gitu. Tapi enak banget. Kalau yang tadi teman-teman udah lihat di depan, itu namanya reformer. Itu juga enak banget juga, lebih untuk strengthening kalau itu bagi aku ya. Jadi itu ngelatih otot-otot kecil. Kalau aku kan biasanya nge-gym, jadi otot-otot besar, tapi dengan mesin kayak reformer tadi tuh otot-otot kecilnya dihajar banget, sangat-sangat enak. Terus ada juga yang khusus buat perut, ini di kolong, namanya spine corrector. Masih ada satu lagi alatnya namanya ladder barrel. Kalau ladder barrel itu yang bentuknya kayak begini nih, kayak pelana kuda. Nah itu juga untuk core, enak banget. Tapi hari ini aku mau tunjukin kamu semua cara pakai si Cadillac ini. Yuk. Halo. Dan ini coach aku hari ini, Coach Sabrina, not the teenage witch. Halo semuanya, perkenalkan aku Sabrina, head coach dari Kaizen Pilates Indonesia. Oke, siap angkat kaki belakang. Oke, siap bawa lututnya luruskan, yang bawa angkat hipsnya, mata lihat ke belakang, bangun 5, 4, lain kakinya perhatikan. Nice, 3, 2, put 1 kepalanya, turun belakang. Oke, sekali lagi miss. 1, Jadi barusan udah dikasih lihat 2 gerakan dan kalian benar-benar ngelihat kayak melentingnya kan gitu banget kan, cuma bisa pakai Cadillac. Untuk apa gunanya? Kita tanya sama Coach Sabrina. Coach. Oke. Jadi sekiranya gini ya, Mas. Secara general tuh waktu pada saat kita melenting itu badannya tuh tujuan utamanya sebenarnya kita untuk membentuk kurva yang tidak biasa gitu, yang kita sehariannya kan kita bertumpu, sebagian besar itu badan itu menolak gravitasi itu kan melalui punggung ya. Iya. Mau duduk, mau berdiri, mau lari-lari, mau naik lift, mau turun lift juga tetap tumpuannya itu banyaknya tuh di bagian punggung gitu. Nah tujuannya tuh tadi untuk nge-stretching sekaligus menguatkan gitu. Nah tapi untuk gerakan melenting itu ya memang keunggulannya di autentik ya, dia lebih cantik tapi nggak main-main karena nggak sembarang member juga yang bisa kita berikan gerakan tersebut gitu, karena memang harus mencapai level fitness tertentu, khususnya yang dia memang sudah punya kekuatan grip dan otot tangan, otot latissimus dorsi dan pectoralis major yang dia sudah kokoh, kuat, dan juga diimbangi dengan kekuatan core yang kuat juga gitu. Jadi memang sebelum ke atas itu memang yang harus udah rajin pilates. Udah rajin. Iya, seperti Miss Inggi, seperti itu. Oke. Thank you Coach. Aku mau dikasih apa lagi yang terakhir kayaknya Coach? Stretching, oke. Teman-teman, untuk olahraga apapun itu ya, nggak hanya Pilates, apapun selalu stretching, warming up sama cooling down, sangat-sangat penting. Karena kalau kamu rajin pemanasan kayak gitu, range of motion kamu akan lebih luas dan mencegah kamu cedera. So always stretching sebelum dan sesudah olahraga. Dadanya ke kiri, matanya datang ke kiri. Oke, stop di sini. Bawa reaching lagi ke arah sana. Punaknya jauh dari tubuh. Inhale, and then exhale. Sekarang make a circle ke belakang. Nah, itu Sabrina. Nice. Ikut sini. Matanya tetap datang ke kiri. And then bawa cut ke sini. Stop, inhale, and then exhale buat circle lagi. Inhale. And exhale, bawa angkat badannya. Stop. Busuknya dari kanan.
Jadi kalau bagi aku pribadi manfaat Pilates emang terasa banget karena kan aku basically sukanya tuh nge-gym, belai-belai besi, ngangkat-ngangkat beban yang berat dan itu kan ngelatih otot besar ya mostly. Jadi gitu aku ketemu Pilates 1,5 tahun terakhir ini aku ngerasa otot-otot kecil aku jadi kerekrut, jadi kelatih juga. Dan enaknya tuh kalau misalnya kamu pinginnya latihan, pingin masa otot naik tapi nggak mau yang terlalu jadi amat gitu, tapi ototnya samar-samar ada, itu Pilates sudah cocok banget. Jadi buat you ladies out there yang pengen punya ototnya tuh samar-samar doang, Pilates nih, cobain deh. Dan ini juga bagus banget untuk ngebenerin kamu punya postur, alignment kamu, juga ini ngelatih kamu punya breathing, ngelatih kamu punya kontrol. Jadi ini kayak 3 kesatuan mind, body, and soul. Jadi memang itu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahin gitu loh. Jadi kalau Pilates sendiri memang, terutama kalau kamu ikutnya grup kelas, memang kamu harus dengeran banget cue dari si coachnya kamu, instrukturnya kamu itu. Sama kalau yang pas one on one gitu akan lebih intens lagi, sensasinya lebih beda lagi. Jadi ya opsinya ada di kamu, cuman aku sangat rekomen sih mau olahraga kamu, backgroundnya apapun, nggak pernah olahraga sekalipun, cobain aja. Mau usianya juga nggak ada spesifik usia yang boleh atau nggak boleh, tapi dari teenagers pun udah boleh. Ya kan coach ya, dari usia berapa coach boleh Pilates coach? 15. Tuh dari 15, bahkan sampai ada member di Rebar Pilates ini yang 70 tahun juga masih ada gitu loh, yang udah oma-oma. Jadi Pilates ini bagus, aku rekomen banget. Kalau kamu pengen tahu Rebar Pilates adanya di mana aja, di Jakarta sendiri udah ada 5, mau 6? 7. Oh, mau 7. Ada di PIK, ada di Pondok Indah, ada di Kemang, ada di Kelapa Gading, Karawaci, ini di Sudirman, Sahid Sudirman, segera di Grandfield, Jakarta Barat. Rebar Pilates. So, check it out. Kak, tadi kan kayaknya kelihatan gampang tuh, tapi kakak sendiri kayaknya berat, capek. Kelihatannya sih gampang, tapi itu cuma kelihatannya. Jadi dicobain aja makanya biar tahu rasanya kayak apa. Bukan nakut-nakutin sih, tapi gimana ya, kalau menurut aku kamu olahraga harus sesuatu yang ada hasilnya. Jadi ngapain olahraga yang cuma capek-capek doang tapi nggak ada hasil. Kalau Pilates kamu udah pasti ada hasilnya gitu. Oke, seperti yang tadi teman-teman udah lihat di sini kan ramai banget pada pakai alat reformer. Jadi ini di Kaizen Pilates Indonesia lagi ada pelatihan 3 days workshopnya. Nantinya bisa kalau teman-teman udah latihan di sini bisa langsung dapat kerja tuh di Rebar Pilatesnya. Jadi ini memang kayak sibling company gitu. Jadi kamu udah latihan di sini, nantinya kamu bisa langsung mencari pekerjaannya tuh ya ke Rebar Pilates gitu loh. Dan mungkin aku sharing juga sedikit ya visi dan misi dari si KPI ini. Coach Sabrina, coba coach dikasih tahu visi dan misinya si KPI. Oke. Jadi ini untuk informasi masyarakat Indonesia aja ya. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun ini Pilates Rebar itu sudah berkembang 6-7 cabang. Kurang dalam 2 tahun, bayangkan gak sih? Nah, karena itu kita memang perlu untuk wadah bagi-bagi bibit-bibit coach untuk yang Pilates itu, coach Pilates itu yang mereka mempunyai skill dan kualifikasi yang baik dan profesional gitu. Nah, karena itu kita mendirikan Akademi Kaizen Pilates Indonesia ini gitu. Kayaknya lebih lah, ratusan ya, ratusan banget gitu. Karena di PIK aja itu udah tembus 700 member, satu studio itu udah tembus kayak 700-an member gitu. Dan kita sekarang alhamdulillah udah berkembang sampai 7 ini gitu, 7 studio. Nah, jadi ini kita itu buka hampir setiap 2-3 bulan sekali. Kita akan buka akademi baru, kita buka kesempatan baru untuk para kandidat-kandidat coach yang sekiranya berminat dan mereka punya ketertarikan lebih gitu dalam hal fitness, olahraga gitu. Kita terbuka lebar, pokoknya kesempatannya semuanya bisa untuk menjadi coach Pilates gitu di sini. Untuk daftar akademi sendiri biayanya berapa sih coach? Biaya sebentar bisa dikatakan Background apapun bisa jadi coach ini. Jadi teman-teman di sini nih banyak banget, semuanya memang sudah penggiat olahraga. Ada guru yoga, guru zumba, yang itu bahkan ada capoeira teacher,
Terus ada juga yang dari kayak body combat backgroundnya, ada yang backgroundnya juga aerobik. Jadi sebenarnya banyak banget teman-teman yang bukan dari backgroundnya pilates ataupun yoga doang, tapi emang kepingin nambah ilmu aja gitu, sesuatu yang baru, dan join us, learn something new. Mungkin ini akan menjadi passion yang baru buat kamu. Oh berarti jadi nanti mereka ini latihan dan ingin buka sendiri, berarti nggak masalah dong? Iya, mereka akan latihan di sini, dapat ilmunya. Nantinya sih biasanya kan akan nyari mau kerja di mana nih, bisa kerja di Rebar Pilatesnya gitu. Oke, so ini teman aku, ownernya si Rebar dan KPI. Tadi kan kamu penasaran pengen nanya mengenai berapa sih harganya untuk ikut pelatihan kayak gini. Boleh dijawab Bu Eni Surya? Gimana ya ngomongnya ya? Banyak orang salah persepsi Pilates itu mahal. Jadi basically kita membuat Pilates Rebar itu affordable karena kita growth-nya cepat sekali. Jadi di mana-mana tuh harapan saya di seluruh sudutnya Jakarta itu ada Pilates Rebar. Jadi seperti kayak ketemu Starbucks ya. Jadi kalau grup kelas itu kira-kira grup kelas itu kalau per session kira-kira 200 ribuan, sekitar itu harganya. Tapi ya ada paket-paket tertentu lah ya. Jadi yang penasaran harus cobain dulu. Ini calon instruktur. Ya siapa tahu ya. Mau dilatih sama saya? Mau dilatih sama Inge silakan cobain aja. Pokoknya kalau penasaran datang aja karena nggak bisa dihitung seperti kayak pergi ke gym. Benefitnya itu beda. Jadi Inge udah bisa ceritain belum? Udah tadi. Kalau panjang lebar. Pilates itu support active lifestyle atau orang yang active lifestyle ataupun passive lifestyle. Jadi mau umur kita member kita itu antara umur 10 tahun sampai 70 tahunan. Ini bahkan ada yang 80 tahunan mau coba Pilates karena badannya udah kaku banget. Ya justru kaku, banyak orang kirain Pilates saya mesti lentur dulu baru bisa Pilates. Sebenarnya itu bukan, karena ini adalah body conditioning. Especially juga buat these days ya, anak-anak remaja gitu, apalagi sejak zaman pandemi kemarin kan mostly mereka behind the computer cuma begini bongkok aja kan. Letter C semua badannya Iya. itu udah kayak begini. Di depan tablet gitu. Jadi dibawa aja anak-anak kamu ke sini nyobain Pilates. Bahkan anak-anakku juga udah nyoba Pilates and they love it. Bahkan diajak teman-temannya untuk ikutan. Juga buat teman-teman yang biasa kerjanya 9 to 5 di kantor cuma depan komputer atau yang selalu kena macet. Jadi this is very very good. Try it. Coba dulu, siapa tahu kamu suka dan kamu akan merasa lebih sehat, produktif, jadi enak ke depannya. Terus apalagi ya benefitnya? Tidur juga udah pasti lebih enak ya, karena tubuhnya kan lainnya udah bagus juga. Jadi come give it a try, Rebar Pilates. Siapa ada tahu dapat coach Inge. di Basically Pilates itu movement ya. Jadi movement itu menyembuhkan. Kan sama dengan Project Mager. Yes, mari gerak. So Ya, let's itu. move. Oke, Thank you. Thank you semuanya udah ikutin aku hari ini melakukan aktivitas aku Pilates, dan semoga tips-tips barusan bisa menjadi inspirasi buat kamu semua. Bye.